keramat, sampai harus merendam di sungai yang dianggap menakutkan, sampai mereka kemudian meninggalkan istri-istri mereka. Oleh karena itulah ada hal yang perlu saya jelaskan tentang dukun itu. Kalau ingin kita mengetahui ciri-cirinya, ini sebagian sudah saya tulis di sini. Bentar ya. Beberapa tanda yang dijadikan barometer untuk mengenal sihir biasanya seperti ini, ya. Dia menyuruh pasiennya untuk mengurung diri dari orang-orang untuk waktu tertentu di ruangan tertentu yang tidak terkena matahari. Biasanya seperti itu. Biasanya Pak Dukun itu menyuruh antum untuk tahannut, berlepas diri dari manusia, antum mengurung diri, zikir sekian kali, ya, beribadah sekian jam, sampai berhari-hari tidak keluar rumah. Nih kalau sudah menyuruh seperti ini, ini dukun, ya. Kemudian biasanya juga terkadang si penyihir itu menyuruh pasiennya untuk tidak menyentuh air dalam waktu tertentu. Kamu jangan menyentuh air dulu. Hakikatnya sesungguhnya dia tidak boleh melaksanakan ibadah. Bagaimana akan salat kalau tidak bisa menyentuh air? Sementara salat itu tidak mungkin sah melainkan dengan berwudu, dan wudu harus dengan air. Makanya dia akan menyuruh agar dia tidak boleh dalam beberapa hari menyentuh air, ya. Kemudian juga memberi beberapa hal pada pasiennya untuk ditibun, ya, untuk ditanam mungkin di sekitar rumahnya atau kepada orang yang akan disihirnya. Dengan kata lain bukhul, dia bawa bukhul, kemudian kamu kalau menyihir dia, datang ke dekat rumahnya, tanam ini paku, ini benda apa saja yang mereka jadikan bukhul. Oleh karena itulah orang yang terkena sihir ketika diruqyah hendaklah ditanya bukhulnya ditaruh di mana, pada jin yang masuk pada tubuhnya. Setelah ketahui, ambil dan lenyapkan, baru sihirnya akan hilang. Kemudian juga memberi pasien beberapa kertas untuk dibakar dan mengeluarkan asap, dan disuruh untuk berqomat kamit dengan kata-kata yang tidak dipahami. Terkadang si penyihir memberitahu pasiennya nama, kampung, halaman pasiennya, seakan-akan dia tahu. Baru datang saja, kamu dari ini ya, kamu umurnya sekian, istrinya sekian, anaknya sekian, seolah-olah tahu. Ini dukun kalau seperti ini. Dari mana dia tahu? Antum kan baru kenal tadi. Kenapa kemudian dia mengetahui nama, alamat, rumah, istri, anak, dan lain sebagainya? Ini dukun nih. Kemudian juga banyak persoalan lagi dan banyak persoalan lagi. Tapi yang jelas, apapun yang mereka katakan, maka wajib bagi kita tidak membenarkan. Makanya pada kesempatan yang lalu saya menukilkan sebuah ayat tentang kebohongan dukun yang sangat dusta sekali. Bagaimana tidak? Bagaimana tidak? Di dalam Al-Quran ketika Allah Subhanahu wa ta'ala menceritakan tentang kematian Sulaiman, Allah katakan dalam Al-Quran, falamma qadayna alaihi al-mauta ma dallahum ala mautihi illa dabatil ard ta'kulu min sa'atahu falamma kharra tabayyanatil jin allau kanu ya'maluna al-ghaiba ma labithu fil adabil muhin. Artinya, maka tatkala kami putuskan kematian Sulaiman, tidak ada yang menunjukkan akan kematiannya kepada mereka para jin kecuali seekor rayap yang terus menerus menggerogoti tongkatnya. Dan tatkala ia roboh, jelaslah bagi para jin, sekiranya mereka mengetahui hal-hal yang gaib, tidaklah mereka tetap tinggal dalam adab yang menghinakan. Perhatikan ayat ini, ya. Ketika kematian Sulaiman, tidak ada yang tahu, hatta jin tidak ada yang tahu. Tidak ada yang tahu. Baru setelah rayap itu menggerogoti singgasana sehingga Sulaiman roboh, baru jin tahu, oh Sulaiman sudah mati. Ini menunjukkan bahwa kalau yang dijadikan sandaran itu para dukun, paranormal, tukang sihir adalah jin. Kemudian mereka mengatakan tahu yang gaib, sementara guru mereka jin-jin itu tidak tahu yang gaib. Berarti kesimpulannya mereka dusta, pembohong, pembual. Seandainya pun benar, itu istidraj saja. Sekian ribu kedustaannya satu yang benar. Karena ada orang yang mengatakan, Ustaz kalau dukun itu bohong, kenapa ada seseorang yang bertanya kemudian dijawab betul-betul terjadi. Hakikatnya sesungguhnya dia tidak meramal sendirian, tetapi di balik dia adalah ada syaitan, jin laknatullah alaihim yang memberitahukan. Tetapi sesungguhnya mereka para pendusta. Dari sekian ribu dukun, hanya berapa orang saja yang betul. Itu pun bisa dihitung dengan jari.
Karena sekarang dukun ini sudah jadi profesi. Kadang-kadang ada yang memang dukun beneran, ada yang dukun-dukunan. Hanya ingin cari uang, apalagi saat sekarang memang susah cari ekonomi. Ya salah satunya menipu orang, itu paling senang. Bisnis paling senang itu tipu orang. Tanpa modal berhasil, banyak untungnya. Lah ini para dukun penipu. Padahal Allah katakan juga dalam Al-Quran, alimul ghaib fala yudhiru ala ghaibi ahadan illa man irtada min rasulin. Dia adalah Rabb yang mengetahui yang gaib, maka ia tidak memperlihatkan kepada seorang pun tentang kegaibannya kecuali kepada Rasul yang diridhoinya. Ayat ini menunjukkan bahwa tidak ada seorang pun yang tahu yang gaib. Allah pun ketika memberitahukan yang gaib dikhususkan kepada orang-orang tertentu dari kalangan Nabi dan Rasul. Pertanyaan kita, kenapa Rasulullah SAW seakan-akan tahu yang gaib, bahwa nanti di akhir zaman akan terjadi seperti ini, seperti itu? Sesungguhnya itu bukan kata-kata Rasul, tetapi itu wahyu Allah yang diwahyukan kepada dia. Wa may yantiqu anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Sementara para dukun tidak pernah diwahyukan kepada mereka, melainkan dusta-dustanya syaitan yang diilhamkan kepada para dukun. Sehingga Allah katakan, qul la aqulu lakum inni khazainullah wa la a'lamul ghaib. Katakanlah, aku tidak mengatakan kepadamu bahwa pembenaran Allah itu ada padaku. Rasulullah disuruh, dipaksa oleh Allah Subhanahu wa taala, katakan ya Muhammad. Katakan ya Muhammad, aku tidak mengetahui kepadamu bahwa pembenaran Allah itu ada padaku. Ini menunjukkan bahwa kalau Rasulullah SAW seorang nabi dan rasul tidak tahu yang gaib, bagaimana lagi Pak dukun? Sementara Rasul mengetahui yang gaib itu setelah diwahyukan, dan tidak semua yang gaib itu diberitahu oleh Allah Subhanahu wa taala kepada para utusan, hanya sedikit sekali. Sedikit sekali. Sementara para dukun mengklaim dirinya tahu yang gaib. Semuanya tahu, barang hilang datang ke saya, dan lain sebagainya. Ya. Oleh karena itulah wasiat ana, jangan benarkan, dustakan. Selamanya mereka berbual berdusta. Afwan, sudah selesai. Ya, walaupun insya Allah ada episode seterusnya ini, kedua, ketiga, keempat, dan kalau bila 1000 episode kita adakan daurah seperti ini. Karena mereka tidak pernah berhenti, kita pun tidak akan berhenti. Maka kita tutup saja. Subhanakallah, hamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Allahu ta'ala, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.